Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Kewarganegaraan, Prodi Manajemen 5B, Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Sebelum kami menjelaskan materi lebih lanjut, berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Musmulyono, Deva Nanda Firdaus, Della Chandra Revinda, Ayu Putrina Dewi, Vita Nurwahida, dan yang terakhir ada Indah Nur Azizah. Untuk slide selanjutnya adalah pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli dimulai dari Profesor Dr. Noto Negoro. Beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Yang kedua adalah menurut Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, membedakan hak menjadi dua pengertian, yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah merupakan hak ada dalam hukum perjanjian. Contoh adalah hak menagih yang artinya sudah ada perjanjian atau ikatan untuk ditagih. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Manusia yang diberi kemampuan akal, perasaan, dan indera agar bisa membedakan yang benar dan yang salah, baik dan buruk, indah dan jelek oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan membimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga mengubah manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia, akan muncul konsep tentang tanggung jawab. Selanjutnya, hak negara dan kewajiban negara. 1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Buka kurung, pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 4, tutup kurung. 2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam kurung pasal 281 ayat 4. 3. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kurung pasal 29 ayat 2. Yang selanjutnya ada hak warga negara. Di Indonesia, hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26-34. Yang dimana hak warga negara ini tidak sama seperti hak asasi manusia. Hak warga negara bisa saja dicabut sewaktu-waktu apabila warga negara tersebut melanggar suatu ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 26 disebutkan bahwa untuk menjadi warga negara maka harus memenuhi undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, apabila suatu warga negara tidak lagi memenuhi ketentuan yang ada, ia bisa saja kehilangan kewarganegaraannya dan tidak lagi memiliki hak warga negara tersebut. Contoh dari hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya yaitu: yang pertama, pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang dimana terdapat pada pasal 27 ayat 2. Dan yang kedua, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, terdapat pada pasal 28. Yang ketiga, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, terdapat pada pasal 28 ayat 1. Yang keempat, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terdapat pada pasal 28B ayat 2. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan perintah itu dengan tidak ada kecualinya.
yaitu pasal 27 ayat 1. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pasal 28J ayat 1. Selanjutnya yang ketiga, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, yaitu pasal 30 ayat 1. Selanjutnya yang keempat, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Yang kelima, untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pasal 30 ayat 2. Selanjutnya yang keenam, mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2. Yang selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal yang tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, terdapat 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, ada Pancasila yang perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu konsep dan prinsip Pancasila sesuai dengan kehidupan bernegara. Yang pertama, Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengalaman kehidupan politik nasional. Yang kedua, hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Yang ketiga, perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pengalaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari kehidupan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas perhatiannya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.